Itu nama kalau barunya biasa nama. ABG mah tos sehat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon izin untuk menyapa terlebih dahulu sebagai salam kehangatan dari kami atas nama panitia dari pimpinan Ranting Cikampek. Yang terhormat pemateri pada kegiatan ini Ibu Hajah Ela Kabilawati MPDI, Brigjen Suping Ibu. Beliau adalah sebagai penasehat di posisi sekarang ini penasehat PN RSISTI Jawa Barat. Yang kami hormati ibu-ibu pengurus cabang Adapang yang pada kesempatan ini ada yang mewakilinya Ibu Haja Yenti. Yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Ranting Cilapeni Ibu Nani Nurhayati SPDI. Yang kami hormati Ibu-ibu Mubalighoh Ranting sebagai kekuatan para daiyah di Ranting Cilapeni, Hani, Ibu Hajah Higis, sareng karengan-karenganana, dan yang kami hormati alumni Tamhidul Mubalighoh di wilayah Ranting Cilameni beserta peserta Tamhidul Mubalighoh. Yang kami banggakan pimpinan Tasbih pimpinan Ranting Cilapeni pada kesempatan ini sebagai panitia penyelenggara kegiatan, dan yang kami banggakan pula pimpinan jamaah Darsistri se-Ranting Cilapeni. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Luhur. Berkah limpahan rahmatnya di pagi menjelang siang ini, semoga lahir dan batin kita selalu riang. Di cuaca yang cerah ini, semoga menghilangkan rasa gundah dalam langkah. Terlihat dari pancaran wajah yang selalu senyum sumringah. Alhamdulillah, barokallah. Hadirin yang saya hormati, di hari Ahad tanggal 17 Desember 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, kita bisa bersilaturahmi bermuajahah pada kegiatan pembinaan Mubalighoh Tasbil pimpinan jamaah, alumni dan peserta Tamhidul Mubalighoh se-Ranting Cilapeni dengan mengusung tema membangun karakter pemimpin yang memahami integritas dan etika. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya saya sampaikan rangkaian acara kegiatan penyelenggaraan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah pembacaan kalam ilahi, yang ketiga laporan ketua panitia, keempat khutbah intiqal dari ketua pimpinan Ranting Cilapeni, kelima adalah pembinaan Mubalighoh, yang keenam sesi tanya jawab, dan yang ketujuh penutup. Baiklah hadirin yang berbahagia, acara pertama pembukaan sudah saya sampaikan. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan atau dilantunkan oleh Ibu Ida Saidah. Kepada Ibu Ida disilakan.
Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu dzul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ibu Ida Saida yang telah melantunkan kalam ilahi Quran surah bukan lagi saja ya dapat menambah keimanan kita, memperkokoh keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu laporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Endah SPD. Kepada Ibu Nur disilakan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati perwakilan PC Persistri Katapang, yang saya hormati Ketua PR Persistri Cilampeni, yang saya hormati Taskil PR Persistri Cilampeni, yang saya hormati Mubalighah Ranting Persistri Cilampeni, yang saya hormati alumni Tamhidul Mubalighah beserta Tamhidul Mubalighah. Pertama-tama mari panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan kesempatan dan nikmat sehingga kita bisa berkumpul di acara pembinaan ini. Di acara pembinaan Mubalighah Ranting Cilampeni yang mengusung tema membangun karakter pemimpin yang memahami integritas dan etika, yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 4 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 17 Desember tahun 2023 Masehi. Saya atas nama Ketua Panitia Pelaksana Pembinaan Mubalighah Ranting Persistri PR Cilampeni, pimpinan jamaah melaporkan bahwa yang hadir pada saat ini sejumlah 32, yaitu Taskil Persistri Cilampeni, alumni Tamhidul Mubalighah, dan peserta Tamhidul Mubalighah yang berada di wilayah Ranting Persistri Cilampeni. Acara pembinaan Mubalighah ini dapat terlaksana karena dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih seiring doa jazakumullahu khairan katsir. Hadirin yang berbahagia, tak lupa saya sebagai panitia pelaksana mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini, karena kami menyadari tak ada gading yang tak retak, tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin semampu kami untuk memberikan yang terbaik untuk acara pembinaan Mubalighah Ranting Cilampeni. Kami berharap acara ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Demikianlah laporan dari saya selaku panitia pelaksana. Akhirnya saya mohon maaf apabila dalam acara kata sambutan yang ada yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkenan, terima kasih kepada Ibu Ketua Panitia yang sudah menyampaikan laporannya. Acara selanjutnya yaitu khutbah iftitah dari Ketua Pimpinan Ranting Cilampeni yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Ibu Nani Nurhayati SPDI. Kepadanya disilahkan. Dua menit. Boleh lebih juga boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iwan iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina dangekeun Ranting Cilampeni tiasa nyelenggarakeun program SDD eta kanggo pembinaan Mubalighah. Simkuring ngaturkeun jazakumullahu khairan katsiran kabunji anu parantos kersa sareng rawuh di PR Cilampeni kanggo maparin pembinaan sekaligus tausiah tadi puji nu dihadirkeun ku kami Mubalighah mung sakedik aya kana genep teras deui tetiasa sumping tiluan jalaran aya acara pernikahan di keluargana tetiasa dikanturkeun. Teras ieu teh dicandak di Taskil pimpinan jamaah anu seueurna 30, ketua, sekretaris sareng bendahara di tabihan Taskil PR, teras deui
jamaah. Tadi pimpinan jamaah oke, sakapeung upami mubalik teu aya mah di pentas kanggo ngalebetan acara dina pangaosan. Maka sakitu mudah-mudahan naon anu jadi dugikeun ku Wenji agar manfaatna kanggo urang sadaya terutama dina pembinaan anak kanggo kamajengan ranting Cilampeni khususnya di bidang dakwah. Sumpah aya dakwah. Kehilang oge hatur nuhun ka pimpinan cabang anu parantos ngalojong sareng atos ngajejeunkeun kanggo sagala rupina ka ibu-ibu Baligoh PR Cilampeni, ibu pimpinan jamaah sareng sadayana serta ranting anu parantos ngalojong ngalaksanakeun program SDG. Panginten sing kuring mah mung kabuka hungkul titah nu panjang lebarna nu langkung saena teh Bunji ilmu sagala rupina urang tegaskeun wae naon teh ku Bunji janten ilmu anu kasih manfaatna kanggo urang sadaya. Sakali deui Bunji hatur nuhun jazakumullah khairan katsiran. Aku lupa lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Ibu Ketua nu parantos ngabdikeun khutbah pipitahna laras 2 menit. Hebat, as. Yang saya hormati, baiklah acara kita yang dinanti-nanti yaitu pembinaan Mubalighah. Kepada yang akan membina kami semua, Ibu Hajah Ella Kamilawati MPDI, disilakan. Tes. Mancerang ya, Bu. Kadang kapal dipengkat. Maka Ibu live FB ya. Nanti kalau sudah di FB ditarik ke YouTube. Kayak Ibu yang nonton Dede Bumi Tiasa. Kan badai ngapalkeun pembinaan. Maka kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya siang ini kita dapat bertemu muka, bersilaturahim, memakmurkan rumah Allah dan sekaligus melaksanakan pembinaan mencari ilmu. Tiada lain yang kita harapkan, mudah-mudahan poin-poin penting yang saya sebutkan tadi akan kita miliki semuanya dari pahala-pahalanya, dan nanti pulang ibu-ibu mendapat ilmu untuk segera diamalkan, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Judul yang saya kasih pendek banget, judulnya dakwah kita titik-titik, taya titik-titikan, punya naon eta titik-titik teh berjuta makna tentang dakwah itu. Karena ketika saya melihat di belakang ini panjang judulnya ya. Jadi yang saya pahami pembinaan dakwah saja sudah begitu, daiyah gitu ya. Tapi di sini ternyata dihadiri juga oleh tazkiyah dan semuanya. Tapi kalau judulnya dakwah kita memang masuk sih. Karena dakwah itu kadang-kadang bisa dengan bercerita, bisa menjadi tazkiyah, bisa menjadi bagian dari jamiah, itu semuanya tujuannya adalah untuk berdakwah ya. Oleh karena itu yang akan saya sampaikan mudah-mudahan masuk ke ruang manapun, karena kita ini sebenarnya sedang berdakwah yang mengajak orang-orang untuk memahami aturan Allah dan Rasulnya, intinya seperti itu. Lebih jauhnya ibu-ibu di sini yang mungkin bukan mengoreksi ya saya, yang saya tahu itu istilah mubalighah itu sudah tidak ada ya. Yang ada itu daiyah yang digunakan itu, makanya di kartu juga kartu daiyah, tidak kartu mubalighah. Nah ini ya, itu yang pertama. Jadi istilah mubalighah di sini sebenarnya daiyah. Saya pernah bertanya waktu di PP gitu, karena di judulan daiyah. Tapi di bab tamhidul mubalighah yang saya tanyakan,
Itu di Muskernas tahun keberapa gitu. Kenapa yang saya tahu semuanya sudah beralih ke kata da'iyah. Tapi kenapa tamhidul mubalighahnya kok belum diganti tamhidul da'iyah? Agak lama untuk menjawabnya, tapi pada akhirnya muncul jawaban karena itu mah oleh-oleh di Persis. Karena yang membangun tamhidul mubalighin itu asalnya Persis, kemudian diikuti oleh Persistri, maka kami tidak bisa mengubah judulnya karena itu adalah oleh-oleh warisan dan kenang-kenangan katanya dari Persis. Makanya istilah yang ini tidak diganti tamhidul da'iyah, tetap saja tamhidul mubalighah, tapi istilah yang lainnya sudah diganti menjadi da'iyah. Jadi yang dikenal da'iyah PP, da'iyah PW, da'iyah dan seterusnya ya, seperti itu. Ya, mangga yang pertama di sini ada hadis Rasulullah. Ini panjang Bu ya pembahasan kita, mudah-mudahan bisa disampaikan semuanya. Nanti juga ada sesi tanya jawabnya, harus kalau di pembinaan itu harus ada tanya jawab dalam artian bilih aya anu kirang kapaham taroskeun deui, karena untuk kita akan sampaikan kembali pastinya. Yang pertama ada hadis di sini, hadis Muslim dari Abu Hurairah, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dalika min ujurihim syai'an. Katingal Bu sakitu saratanana katingal bilih kirang jelas gitu kan. Kan kita mah suka yang gede-gede begitu ya. Kalau ibu datang ke toko buku tuh mau beli Quran tuh tanyanya yang gede-gede. Aya nu ageng gitu. Oh iya ibu iya. Aya kita nu langkung ageng. Aya kita nu langkung ageng terus aja pas terakhir sampai tuh pelayannya nyieun ku sorangan. Maka kita artikan ya, barang siapa memberi petunjuk, garis bawah ibu, memberi petunjuk. Jadi di dalam dakwah itu ada unsur yang ini, memberi petunjuk. Kayak seorang da'iyah maju ke depan memberikan sesuatu dengan kata-katanya, dengan sikap, dengan apapun itu akan menjadi petunjuk bagi orang-orang ya. Seperti itu juga punya idola, kita punya guru kita, senang apa yang disampaikan tuh menjadi petunjuk saja ya. Asal petunjuknya di sini kepada kebaikan. Jangan salah, petunjuknya adalah kepada kebaikan. Maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya. Nah ini untungnya menjadi da'iyah ya Bu ya. Karena sebenarnya ketika diajak-ajak tuh mereka itu pada merod janten da'iyah ya kan Bu. Tuh bujang-bujang janten da'iyah anu di kartuan dalah dibiarang pembawa acara saja terus ngageber jadi tuh kena gitu ya. Kenapa itu panik, nervous ya, gemper begitu Ibu. Sampai-sampai naik ke podiumnya ngagibrik katingku keungna seperti itu. Sebenarnya kalau kita melihat ini pahalanya sedemikian besar. Jadi orang yang mengajak kebaikan itu dia mengajak si A satu, maka dia sendiri dapat dua, ya. Karena dia sebagai pelaku, kemudian yang pertama ya kita mengajak yang lainnya jadi dua. Yang diajak jadi 10 berarti kita dapat 11. Terus aja seperti itu menguntungkan menjadi para pendai nu ngajak-ngajak teh. Tapi tadi catatannya ilahudan kepada kebaikan di dalam hari ini ya. Nah akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Jadi orang yang ikut ke ajakan kita dapat pahala masing-masing satu kalau 10 orang. Tapi kita yang untung karena semakin banyak yang diajak dan mengikuti kita, semakin banyak juga pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, apakah ibu-ibu yang ada di sini sudah menjadi da'iyah semuanya? Tadi kalau saya tidak salah dengar, da'iyahnya cuma 6 ya. Yang 3 tidak hadir. Jadi ada berapa di sini? 3 sabaran 30, 300, 300. Ya. Kalau di judulan seperti itu ibu menyebut saya bukan da'iyah loh. Tapi sebenarnya da'iyah secara bahasa itu ibu-ibu yang mengajak kepada kebaikan itu hakikatnya da'iyah. Cuman ada yang berkartu, ada yang belum berkartu. Ibu jangan salah, tiap subuh ibu ngagugahkan putra ya kan? Sok gugah bager dengan kata-kata lembut ibu-ibu seperti itu harusnya. Sok ngagugah bager tos siang tuh nusanes tos ngabring ka masjid pilih ka siangan. Sok ngabager menak jingo raja maningno kan begitu ya ngajak. Si anak tunggu lisik kagak susah iya mah tapi belum ngundang oke. Ajak deui kadua, ajak deui katilu. Tah jangan berubah ibu. Mengajak seperti itu berarti kita mengajak sampai 4 kali ngagugahkeun ibu 4 pahalanya. Omat ulah ditungtungan ku jurus sospo. Tahu sospo? Sosorong atau poloto.
Ayo tadi sok kasep menak ngingo raja maningno kahiji kedua katilu kaopat ayo maneh rek hudang moal ya. Jadi dakwah itu perlu dengan kesabaran. Kalau ibu sabar mengajak, udah berapa kali ya itu tetangga diajak berkerudung, nggak juga, pada kita udah masih kerudungnya. Nah itu adalah pahala bagi kita sih sebenarnya ya. Makanya tadi semakin banyak yang diajak terus mengikuti. Nah kita punya bonus lebih dari yang lainnya karena dengan mengajaknya itu. Kalau dengan bahasa pendek mah ya anak-anak pesantren tak itu mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Eta mah nu ponokna. Ari bukan hadis resep nu ponok resep nu panjang. Nah hanya sami wajah orang Banyaran gitu, orang Banyaran oke. Baca hadis mau yang pendek, doa mau yang pendek, surat Al-Quran mau yang pendek. Nah ari jajan mie kocok hoyong saporsi, teu aya nu hoyong setengah porsi, apalagi saparapat porsi, atau seep saporsi tambah lagi, begitu ya. Itulah bedanya ya. Tapi alhamdulillah karena Allah itu maha baik kepada kita. Sampai ada bahasa ittaqullaha mastata'tum. Sok kalian bertakwalah saja kepada Allah mastata'tum, semampu kamu. Jadi ibu mempunyai yang mana itu saja yang digarap ya. Sebelum kita paham dengan yang lebih banyak lagi begitu ya. Maka sekarang yang di bawah ibu-ibu ada apa di sini? Majmu'ah al-fatawa. Majmu'ah itu kumpulan al-fatawa, fatwa. Ibu perlu dengan tak fatwa? Sangat, nasihat itu sangat perlu ya. Bahkan para sahabat tuh ketika datang kepada Rasulullah, Rasul nasihati aku. Tuh ibu haus dengan nasihat itu. Teu abdi teh hate teh itu kerbutut pangnasehatankeun. Nah itu teh bagus. Makanya masuk ke ranah kewajiban muslim kepada muslim itu kan ada hakul muslimi ala muslimi sitrun. Tahu gagah teuing sitrun. Oh gagah teuing eta mah. Haseum atuh sitrun banyak. Sitrun maka sitrun segalanya. Itu ada dai Bu. Dayanya nggak tahu gambar ya atau nggak tahu apa ya. Saya di depan, guru-guru yang lain di depan karena dia lagi praktek dakwah. Itu apa tuh gitu apa hakul muslimi Allah muslimi sitrun gerak semua saruni. Bukan sitrun atau sitrun mah hasem sitrun. Nah itu ada di antaranya wa idas tan soha kafan suhu. Apabila ada yang meminta nasihat kepadamu, nasihatilah. Jadi nasihat itu ibu-ibu sesuatu yang baik. Kita meminta nasihat baik, minta dinasehati baik. Kenapa? Karena dia sadar kalau tidak dinasehati saya takut jadi apa ya. Tapi bagusnya itu selama dia mau melakukan nasihat tersebut. Ada yang minta dinasehati tapi dia terubah-ubah mana nama. Kesekali pedit tuh. Aya nu kitu. Ya beuki kolot beuki pedit aya. Nu hiji deui judas bagi kolot bagi judas. Nu hiji deui punungan belikan aya nu kitu. Aya panyawat kolot tungkul ieu mah be ya. Ada boson, ada belik, ada belek, ada bonge, ada dan seterusnya. Nanti dibahas lebih lanjutnya ya. Nah maka di sini ada fala buddha min hadhihi salatati. Ibu jangan salah menyebutkan. Nanti kalau ibu menyampaikan kembali diuningatkan di hadis Rasul, mana hadis? Bukan hadis ini. Ini adalah fatwa. Fatwa itu nasihat para ulama dengan jelas ya. Jadi kalau disebut hadis oke, mangga kalau benar-benar hadis. Ayat Al-Qur'an itu mah adalah firman Allah, sabda Nabi. Kemudian kalau sahabat itu disebutnya yaitu namanya nasihat dari para sahabat itu ya. Atau disebut asar. Kalau dari sahabat itu asar. Lebih ke ulama nama naon nasihat, fatwa dan seterusnya. Maka di sini ada judulnya Majmu'ah Al-Fatawa, itu nama sebuah kitab ya. Jadi kumpulan fatwa, kumpulan nasihat-nasihat tuh ya di situ. Coba nasihatnya kayak gimana? Fala buddha min hadhihi salatati al-ilmu warifqu was-sabru. Al-ilmu qabla al-amri wan nahyi. Tah jauh kapenak we ibunya. Makanya ibu-ibu kalau dapat catatan seperti ini sambil berjalan sambil dibetulkan. Berarti kalau kita bisa mengoreksi harus ada ilmunya. Ya Bu Ella kenapa sampai salah begini ya? Yang nulis adalah asisten tapi teka parios ku Bu Ellanya ya. Jadi harusnya al ilmu qoblal amri wan nahyi. Nah jadi wan nahyu atuh. Pan di belakang ada al amri jadi wan nahyi ya. Karena ada wa itu huruf apa Bu disebutnya kalau gramatika bahasa Arab? Wa teh huruf naon? Huruf atof mah ngahijikan dua kata yang sama. Kalau di awal ada Muhammadun, di sananya ada Ali, jadi Muhammadun wa Aliyun.
Muhammadan wa aliyan, Muhammadin wa aliyin. Nah, fungsi wa teh begitu. Jadi kalau di belakangnya al-amri berarti wan nahyi. Kalau al-amro berarti wan nahya, dan seterusnya. Jadi itu domah dihapus diganti dengan kasroh di bawah ya. Jadi al-ilmu qoblal amri wan nahyi. Warifu ma'ahu wasabru ba'dahu. Tah eta teh naon disebut teh fatwa. Naon fatwa teh? Nasihat. Orang yang ingin beramal ma'ruf nahyil munkar itu istilah yang sangat kita kenal sejak dulu ya. Amar ma'ruf nahyil munkar, marentahkeun kana kasayan kitu nyegah dina kamunkaran amar ma'ruf nahyil munkar teh. Nah, semestinya memiliki 3 bekal, garis bawah Ibu, harus ada bekalnya. Ini menjalankan amar ma'ruf nahyil munkar teh kedah aya 3 penunjang yang ada di dalam diri kita itu. Apa itu yang 3 bekal teh? Yaitu 1 ilmu. Boleh kan Bu Ella tanya, ilmunya sudah segimana Ibu? Udah banyak? Masih sedang-sedang saja? Atau masih gimana ya? Yang jelasnya orang mah bukan orang yang hebat, tapi ilmu berjalan terus. Ketika kita mendengar itu jadi ilmu, melihat menjadi ilmu, bergaul menjadi ilmu, ya. Ilmu yang mana yang kita memiliki, yang manapun asa diarahkan kepada yang tadi amar ma'ruf nahyil munkar, maka ilmu itu akan menjadi baik-baik saja, Bu ya. Katakan kita itu bodoh, memang manusia itu bodoh, nggak ada yang pintar, tapi saur Allah sok teangan ilmu atuh taya watesanana. Sampai usia berapa kita tolab ilmu? Gak ada watasannya. Sudah kolot Ibu tolab ilmu, lucu di hadapan Allah, ini orang yang hebat ini ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu ibu-ibu ngangkat orang yang beriman dan berilmu itu ke beberapa derajat di atas yang lainnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, gitu ya. Allah itu pasti akan mengangkat. Siapa yang diangkat itu? Ayo diangkat teh luhur ka handap kan atan peuting handap dikaluhurkeun. Iyalah. Diangkat manehna teh di lantai 10 ka hiji. Oh iya. Nah, diangkat teh kebalik kali. Dia diangkat dari lantai ke-1 ke lantai ke-5. Jadi diangkatnya dikaluhurkeun ya. Nah, Allah itu mengangkat derajat. Derajat itu tetecean. Derajat itu ibu-ibu level ya, seperti itu. Orang yang beriman dan berilmu tinggi diangkat oleh Allah beberapa derajat di atas yang lain. Jadi kalau Allah sudah memberi iming-iming hadiah seperti itu, masa iya kita tidak mau tolab ilmu? Makanya sampai hari ini terus kita tolab ilmu, betah. Semakin betah, terus saya mau nuju tolab ilmu. Disambut mesra sama Rasulullah, sama Allah, sama malaikat. Siap ya Bu belajar terus? Siap. Hari Ibu sok nuju diajar teh sok baluweng gitu tanpa kumata nuju diajar teh. Oh Bu Ella nanya ke gitu. Ya iya ada orang teh anak jilot kan judulnya teh ngaji ke sekolah, ya kan? Suka ada barho, ai barho apa barho? Ai bubar ari poho. Aya nu parah can bubar geus poho, gara aya kitu oke. Tapi kita tidak putus asa karena kata Allah tadi mastata'tum semampunya. Seperti itu kan Bu ya. Maka indah bagi kita mendapat ilmu itu, senang ya Allah. Paling tidak Bu henteu apa norolang ge itu artinya mengerti itu apa merubah sesuatu menjadi lebih baik, itu adalah ilmu yang sebenarnya ya. Buat apa ilmu tinggi-tinggi tapi kalakuan kitu keneh we bagi kolot dugi ka maot ka canak alim ya Bu nya. Naudzubillahi min dalik ya. Satu ilmu ibu-ibu. Makanya karena berbicara tentang ilmu Ibu tos ngadua teh can ayeuna kan kita mau tolab ilmu ini. Pasti teh can anu ngadua ieu teh. Tadi teh pas suruh-suruh Bu Ella. Aya itu Bu Ella. Mana Bu Ella mana kita? Nah hiji deui abdi di dieu tong direbut imah tihang nu abdi kan ada yang kontrak tihang itu ada. Yang satu lagi mau nempel ke tembok aja. Kalau ke tembok tuh bawaannya enak aja ada. Nah hiji sila, ayana sila sekarang? Ada. Yang satu emok, ada yang emok? Ada. Nangunyar. Boleh sok pada kuku mah oke. Karena kita harus nyaman dulu, kenyamanan dulu lah, hatinya harus nyaman karena kita akan menerima ilmu di sini. Tapi Ibu jangan sekali-kali menyebut Bu Ella memberi ilmu, bukan, salah. Yang memberi ilmu itu Allah, ya. Karena Allah itu punya ilmu, makanya surah malaikat la ilma lana. La ilma lana illa ma alam tanah. Tidak ada ilmu sedikit pun bagi kami itu kecuali yang Kau ajarkan kepada kami. Jadi kalau Ibu sudah ada di majelis salim, tong lali ngadoa
nyuhunkeun ilmu ka Allah nu ponok pan resepna ge nu ponok tadi oge Rabbi zidni ilman titik atas ngaduaan kitu tadi atos oh sudah dari tadi sudah nemeh jeung Bu Ella bio atau tadi mah tau jangan lupa itu karena ada kalanya orang sudah ada di majelis taklim duduk lama-lama tapi dia pulang ke bawa ilmu apa ya bawa-bawa dengan doa bawa-bawa juga caliwera ke ibadahnya makanya tadi sok nyunkeun heula ka Allah Rabbi zidni ilman itu yang terpendek tong nawis deui pang ponokna eta teh sakitu teh ya Bu Ella aya nu rada panjang aya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman nah itu yang menengah nu panjangna Allahumma naon karena bisi antas salam wa minka Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman eta geuning arapan eta tadi teh ngadoa nah ibu suka begitu ya. Jadi mintalah kepada yang pemilik ilmu itu siapa Allah. Tadi minta dicerdaskan ya Allah sekalipun abi tos kolot sintiasa apa ya Allah begitu bolehlah. Allah tuh senang kalau dimintai ya. Janjinya juga sok atau cenah minta ke Allah bakal merek. Insyaallah begitu ya. Sok sakali deui 1 2 3 ngadoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Cekap sakitu ge nya. Nah, mangga lanjut Bu ilmu yang ke-1. Tadi kan harus ada 3 penunjangnya ya. 2 lemah lembut ya Allah, lemah lembut. Itu udah kemana? Udah ke kata-kata lemah lembut itu, udah ke sikap lemah lembut itu, udah kata hati. Jadi orang yang lemah lembut itu kelihatan ngomongnya kayak gimana, hatinya kayak gimana, sikapnya juga kayak gimana. Siapa contoh yang indahnya itu? Rasulullah pastinya. Rasul lemah lembut? Iya, sampai diabadikan ku Allah tuh. Fabima rahmatim minallahi lintalahu. Kenapa coba Muhammad orang yang tadinya benci banget sama kamu sekarang jadi cinta? Kenapa? Karena kamu punya anugerah yang besar. Nikmat dari Allah, rahmat dari Allah itu apa? Yaitu lintalahum. Kamu bersikap lembut kepada mereka itu ya. Coba cenah lamun anjeun keras, arogan, kasar, lan faqdu min haulik, pasti mereka akan lari meninggalkan kamu satu demi satu. Maka gitu tetena Quran Bu. Jadi kita tahu jadi kalau kita ingin diikuti orang lemah lembutlah. Sanes diaya-ayakeun memang harus seperti itu, harus ayat. Tapi ulah ada belanyap, tahu enggak ada belanyap? Ada kan orang ada belanyap cek bahasa Sunda mah lemah lembut tapi hatena merengkal aya kita. Hatena merengkal. Tetangga meuli mobil cong hayang baeud naon teh puguh-puguh tah. Hari nyareus ibu damang pamit tepang sang tetangga tapi hate merengkal. Teu geunah lamun batur kengeng milik teh. Jodona eta teh naon SMS senang melihat orang susah melihat orang senang. Eta teh gawe jalma nu hasud. Sok aya begitu? Ada. Kita itu pelaku dakwah. Mau ditaskil yang tadi silahkan. Dia itu tidak ngomong-ngomong tapi dia melangkah jadi dakwah bagi orang lain. Ini loh orang taskil, ini loh orang mana eta teh ditingali dari gerak langkah dan seterusnya. Maka tanpa berkata-kata itu judulnya dakwah bilhal yang seperti itu teh. Rasul berhasil, dakwah apanya Rasul? Semua berhasil. Dakwah kata-katanya berhasil, dakwah hatinya berhasil, dakwah sikapnya berhasil. Makanya pas kang Rasul mau disebat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teman geus nyampak nina diri Rasul bagi kamu itu adalah contoh yang baik. Kita mau dong seperti itu, mau banget mangga. Orang turutan sakedik demi sakedik ya. Banyak sekali contoh di hadapan kita itu ada Rasulullah, ada sosok Khadijah, ada Maryam, ada Asia, ada Fatimah yang mereka 4 orang itu menjadi mega bintang surga. Cing intip apa sih mereka? Kumaha laku lampahna sampai dinobatkan menjadi mega bintang surga. Banyak sekali contoh bagi kita ya. Asal kita mau tolab ilmu dari kehidupan, dari apa yang kita dengar dan baca, insya Allah tanpa di majlis taklim pun di mana ge ilmu makengeng. Di pasar dapat ilmu, di angkot dapat ilmu. Ibu kalau naik angkot suka orang bertahan di situ nggak mau ngegeser, ada nggak ilmu itu? Ibu punten tiasa mangga we kaditu kami bade turun jadi bari ceding-ceding cekur ae-ae kan nanti kalau turun juga kan di antosan atau ku supir tada mau ditinggalkeunnya mau kan ya kita tuh lagi reboh apa-apa ibu tiasa punten ngageser
kita sudah ramah punten seperti mangga kan itu bari baheudna teh ceuk urang ilmu ini kita jangan begitu kepada orang lain. Nah barokahna teteh sanes pisurgaeun kitu. Kita bergeser sedikit mangga ibu, dipersilakan orang eta teh pisurgaeun. Bukannya ketika ditanya mau enggak ke surga, mau. Ari bergeser tidak mau, eta si ibu meuh mending kitu ceuk urang, tapi tong diomongkeun deui ka batur. Si ibu eta nepi ka sabeuleum urang nu jadi dosa kok ngomongkeun anak. Jadikan pelajaran kita jangan seperti itu gitu ya. Kan kita suka melihat lah itu ibu-ibu muda ya bawa anaknya dituntun 2 di ais hiji terus bawa gemolan, betapa dia ini menghatikan anak seperti itu. Kita masa tidak bergeser sih, sok bergeser di pasien tempat mencari ini kayaknya lagi apa nih si ibu muda tadi, kayaknya lagi berantem dengan suaminya terus maneh narek balik ka indungna jodohna teh entong mulan. Kan itu udah gumage mau tadi kan gumage mau jodohna teh entong mulan, teteh nyanyi teh di bawah teh bari lempar teh pulangkan saja jadi gitu juga kepada orang tuanya. Coba orang dedeh teh ini kayaknya lagi apa hatinya lagi jelek. Ke orang disamat anaknya tuh mau lagi pas di lahun ke orang dia tidur di pelukan kita. Coba kita ini apa lintah lahum. Jadi kita tuh dakwah seperti itu, nggak tahu itu anak siapa, orang mana, tapi ibu bisa seperti itu. Tuh cek sah dakwah kena pakai dalil, ya kan? Seperti itu. Maka anak yang tadi ibu-ibu tibra di pangkuan kita itu menjadi kesan tersendiri bagi si ibu yang tadi. Ini siapa sih baru ketemu tapi ya Allah lembut banget. Jadi orang sok resep kan jamin gitu. Hari ibu tes pikir seperti itu belum? Jawab. Mangga Bu, lemah lembut ya. Terus yang ketiganya sabar. Aduh sabar. Kalau kita melihat kata-kata sabar mah udah serpisan Al-Qur'an juga ada wa basyiris sabirin, ada innallaha ma'as sabirin, ada ya. Itu jadi sifat sabar itu juga penting sekali. Jadi seorang daiyah, pelaku dakwah wajib memiliki 1 ilmu, 2 lemah lembut, 3 sabar ya. Terus sekarang penggunaannya itu sampai di poin-poin kayak gitu kumaha sih ngadugikeunana, kumaha ngurutkeunana. Maka di sini dijelaskan, ilmu haruslah ada sebelum amar ma'ruf nahil munkar di awal ya. Jadi sebelum melakukan amar ma'ruf nahil munkar, ilmu harus sudah ada duluan. Jadi ditaruh di awal. Kita mau dakwah kayak gimana kepada masyarakat kalau ilmunya nggak ada ya. Cok ibu teh, ibu sodako hirup teh sodako, naon ibu sodako teh teuing har gimana itu ya, nyuruh-nyuruh sodako sama orang lain ditaruh naon sodako teh teuing kumaha rek dipercaya na urang, ilmunya saja nggak ada ya kan, seperti itu ya. Maka kalau orang yang sudah ngerti, maka ketika ditanya apa itu sodako, jawab dengan hadis yang pendek, kullu ma'rufin sodakotun. Setiap bentuk kebaikan itu adalah sodako. Tuh, terus aya ilmu nama. Jika ibu geningan mau diajak ngobrol teh jujur, marah runcul we hadis teh buru dua dari sini-sini. Bener kan? Begitu kan? Begitu? Nya, on the way, tunggu tanggal mainnya ya. Maka ibu-ibu sabar ya. Jadi sabar ilmu harus ada di depan. Nah, kemudian berikutnya lemah lembut. Lemah lembut ditaruhnya di mana? Harus ada ketika ingin beramar ma'ruf nahil munkar. Jadi pertama ada ilmu dulu, tamihan ku sifat lemah lembut. Ketika ibu memadukan antara ilmu dan lemah lembutnya kruk banget ya. Ada orang yang mengajarkan kepada kita, yang ini Mas santun kalau ngajarkeun teh. No iya ngajarkeun teh bari popolotot, poporongos. Rek ngarti ieu teh capek narangkeun teh deuleu. Nah, deuleunya keluar. Nih si murid soak malah tinggal kalongan begitu kan? Seperti itu. Ibu-ibu siapa yang pengajar itu? Kita di rumah. Hari kita kepada anak sifatnya yang mana? Ilmu kita udah ada belum sebagai ibu teh? Sebagai bapak teh udah ada belum? Hek dipadukan antara ilmu dan lemah lembut. Meni nyaman itu si anak. Menikah ditinggal sebentar sama ibunya udah kangen banget ketika ibunya pulang. Meni ngudang ibu selamat datang ya Allah, ibu sudah dipeluk. Meni mesra dipeluk kudu jadi indung. Itu adalah sikapnya. Aya indung geningan dipeluk teh kudu anak ada liur-liur kaduk-kaduk, ganeng-ganeng kaduk-kaduk. Eno kitu. Nah, itu berdampak nanti anaknya akan keras, anaknya akan kasar. Kenapa? Udah diajari ku indungna jiga kitu nyebutnya. Makanya udah gede itu anak itu si ibunya pamit. Anak-anak, ibu mau ke Jogja ya 3 hari di sana. Oh gitu ya Bu ya, iya. Pas indungna geus teu aya, yes. Cenah kitu cek anakna teh. Kenapa? Resep mun si mama teu aya teh teu gandeng. Nah, ibu seperti itu. Tapi ini mah bukan persisi, persisi mah lemah lembut gitu loh. Amin ya rabbal alamin.
Mangga Bu, yang berikutnya tadi sudah beramar ma'ruf, di tengah-tengah ada lemah lembutnya ya. Kemudian yang ketiganya sikap sabar, garis bawah itu sabarnya. Harus ada sesudah beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi ibu ketika dakwah ke satu tempat, kenapa sih tetangga itu lagi-lagi begitu, lagi-lagi begitu? Udah berapa kali coba diterangkan pakai kerudung yang panjang dong kerudungnya, dadanya ketutup, imitnya ketutup. Dia ketemu, ibu di sini lagi kerudungnya. Ayah kan beneran sih gak gitu? Ibu mau marah? Jangan marah. Karena kita cuma menyampaikan aja, illal balagu Muhammad. Kamu jangan sakit hati ketika orang-orang tidak nurut, karena kamu itu cuma menyampaikan saja. Yang nurut dan tidaknya itu katulah fatali antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dijudulanana naon hidayah, ya kan? Jadi bedanya Allah dengan Rasul di situ, Bu. Rasul itu manusia seperti kita ya. Kalau Allah itu Tuhan. Allah itu kalau sudah memberi petunjuk bisa menyimpan keimanan di hati manusia. Sekali deui, Allah mah muntos masihan hidayah teh bisa menyimpan keimanan di hati manusia. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Ketika terus nerangkeun teh atos we nyimpen keimanan di hati manusia tidak bisa, karena manusia dengan manusia. Kayak lamun geus diteuneun ku manehna baru dia akan sadar itu karena apa, dia sudah memahami tentang kebenaran tersebut. Yanten ibu tong amek mun aya jami teu nurut wae. Mungkin sedang berproses karena dia latar belakangnya bukan pesantrenan, bukan anu sok ngaos Quran dari dulu. Baru kemarin-kemarin jadi bertahap mau mengertinya ge lama begitu. Sabar we. Makanya sabar itu seiring dengan sudah dakwah teh ibu-ibu ngantosan ku sifat sabar. Jadi yang tiga tadi teh apa? Ilmu, lemah lembut, sabar. Siap untuk memiliki itu semua? Insya Allah. Hiji tak orang hitung insya Allah teh sabar hijinya. Mangga berikutnya. Hadis At-Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu ini ya. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi hujriha wa hatta huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Waduh ya. Sesungguhnya para malaikat, garis bawahi para malaikat. Berapa itu jumlahnya para teh? Tidak terhitung, nggak tahu berapa itu jumlahnya. Kalau kita mengenalkan anak-anak TK ngapalkeun cenah, malaikatnya ada 10. 10 itu bukan 10 orang kayak kita, 10 kelompok. Kelompok Jibril berapa? Kelompok Mikail nggak tahu. Kelompok Israfil berapa? Itu 10 nama. Itu teh yang wajib kauninga. Belum lagi malaikat yang tidak disebutkan namanya, ya. Jadi para malaikat itu banyak sekali. Kenapa gitu dengan para malaikat? Sesungguhnya para malaikat serta semua penduduk langit-langit dan bumi, masya Allah, banyak banget berarti. Semua penduduk langit-langit dan bumi. Langit seberiji? Iraha kan itu. Elah tuh sok macam-macam aja. Irah kan itu teu acan ngan dina Quran we ada ya. Tumastawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat gitu ya. Allah itu menciptakan langit, maka diciptakanlah langit itu ayat 7. Masya Allah. Ini yang kita lihat sehari-hari, langit yang paling bawah, yang paling dekat kepada kita. Di sananya ada 6 lapis lagi. Terus. Siapa yang bikin semua itu? Allah. Ya, orang menghadap melapis eta bolu lapis wae saloyang ke kangesang, bener gak sih? So, ibu-ibu mau lapis mau bolu lapis dong cek teh ya nanti bikin ya. Geus belepotan kamu ngesang ka ditu ka dieu eta teh mun sakitu teh saurilek kitu. Bari bahan-bahannya bukan kita sendiri yang bikin ya kan? Yang bikin loyang siapa? Orang lain. Yang bikin terigu orang lain, yang bikin itu kompor orang lain, yang bikin oven orang lain. Kita cuma meraktekan saja meniges ngesan seperti itu. Allah membuat langit 7 lapis loh, ada bintang-bintangnya. Emot Allahu yarham Ustaz Siddiq Amin menerangkan, karena beliau itu kan ilmunya mumpuni banget, menerangkan angkasa juga, wah menikah menarik banget. Beliau pernah mengatakan itu setiap langit itu punya bintang-bintang. Kalau kita melihat ada bintang di sini 1 juta, maka lapisan kedua kali kedua jadi 2 juta isi bintangnya itu. Terus singkap lagi yang ketiga 2 kali 2 4 juta. Kemudian nanti terus ibu semakin banyak. Sahabat menguasai semua Allah Subhanahu wa taala.
Nah, yang paling menarik di sini ya, penghuni langit kita tidak tahu penghuni langitnya siapa saja. Ada malaikat di sana, ada. Mungkin ada juga makhluk lain yang menghuni di sana, kan Allah suka menyebut man fis samawati ya. Ada man ayama, apa bedanya itu? Naon bentena? Aya lahu ma fis samawati wa ma fil ard aya. Aya lahu ma fis lahu yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Berarti ada dua kata ya. Ada ma, ada man. Naon bentena? Naon? Upami ma? Hah? upami ma ka makhluk Allah nu tidak berakal. Ma itu ya menurut definisinya begitu. Ma itu makanya diartikan naon-naon, berarti karena benda itu. Naon-naon itu boleh jadi naon haseup ya, bintang, panon poe, matahari, bulan ya dan seterusnya. Ma itu teh. Tapi kalau Allah menciptakan makhluknya yang berakal, maka disebutnya teh man. Dan kita tidak tahu ada lagi gitu makhluk di langit sana yang mirip dengan manusia, wallahu a'lam. Karena Allah menyebutkannya seperti itu, ma fis samawati. Yang paling indahnya itu seluruh penghuni langit dan bumi itu, Ibu. Nah, di sini coba ya ditambahkan serta semua penduduk langit-langit dan bumi sampai semut-semut yang ada di sarangnya semut. Semut itu binatang kecil ya, yang diabsen di sini, dan ikan, ada ikan di situ. Mereka semua bersolawat. Bersolawat itu Ibu ngadoakeun kasalametan dan mendoakan dan memintakan ampun kasaha eta teh atas orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Garis bawah itu mengajarkan kebaikan. Nah, itu dakwah judulnya. Mengajarkan kebaikan sekecil apapun ibu-ibu. Apa itu? Apa we? Ya bonya siga ibu ningali tetangga tara di kaos kaki gitu. Mau lah dia sina di kaos kaki karena wajib kan. Nutup kaos kaki itu wajib. Laras dah Bu? Iya kan seluruh badan istri mah kedah ditutup, ti luhur sausap rambut, berikut ketomen. Kahanap sahibas dampa berikut tuh apa karena roromeheun. Itu kan ditutup semuanya Ibu. Terus ibu tak gitu kok cariusan obrolan, terus tiba-tiba ibu beli kaos kaki, ada beberapa. Ibu asan ketinggal ngau kaos kaki ibu pala ya abdi meser sekian nih kanggo ibunya 2. Itu dakwah ibu mengajak manusia kepada kebenaran. Itu ibu pada hararudang, pada ngeh semuanya siapa itu semut-semut, ikan-ikan atau penghuni langit dan bumi, semuanya ngadoakeun ka jaminu tadi karena sudah melakukan kebaikan terhadap orang yang ada di seputarnya. Kabitan teh Ibu banget ya. Apalagi kita sudah mengajarkan ilmunya banyak dengan ikhlas karena Allah. Kalau kita mau berangkat ke pengajian atau kemana di jalan ayah yang ngagarapak, kita kan tidak tahu apa sih makna dari ngagarapaknya itu. Ibu kita tidak mengerti buah-buah anjeunna ya Allah. Ini yang berangkat di hadapan saya itu adalah orang yang punyul ilmu. Nah, dan dia mau mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Andai saja dia punya kesalahan, ya Allah maafkan dia. Kata teh hayam ibu ya. Hayam, ikan, semut itu cuma wakilnya saja dan semua bisa kok menduakan orang-orang yang baik termasuk para malaikat. Jadi kalau begitu dakwah itu penting adanya. Jangan berhenti dari berdakwah sekecil apapun ya. Mangga Bu, di bawahnya ada hadis lagi. Oh, surah ayat Quran ini mah. Surat Fussilat surat ke-41 ayat ke-33. Kita baca pakai ta'awudz langsung kepada ayatnya ya. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Seperti pertanyaan.
Tapi pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Jadi Allah sedang memberitakan kepada kita, kalian mau tahu nggak sih siapa yang lebih baik perkataannya, begitu ya. Jadi ada isim takdir di sini ahsanu teh leuwih hade ya. Jadi kalau pakai wajan begitu af'alu sadena hartosna jadi leuwih paling. Kayak jamilun itu ganteng, ajmalu lebih ganteng ya. Terus ada ba'idun jauh, ab'adu lebih jauh. Ada qoribun, apa artinya qoribun? Dekat. Aqrabu lebih dekat. Anu kitu teh disebut teh isim tafdil, artinya mempunyai kelebihan dari yang lainnya. Maka Allah menanyakan di sini, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Jadi orang yang paling baik perkataannya itu yang mana? Yaitu yang mengerjakan kebaikan. Garis bawahi ya. Jadi daripada orang yang menyeru, dari menyerunya. Satu menyeru kepada Allah ya, dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Jadi dalam hal ini no dipunten pangsaena ku Allah teh adalah orang yang melakukan 3 poin. Satu, menyeru kepada Allah, menyeru kepada Allah teh ngajak-ngajak, ayo kita cinta sama Allah yuk kita sholat, ayo kita anu. Makanya orang itu ikut ya, dengan sholatnya, dengan saumnya, dengan zakatnya, berarti dia itu mereka itu diajak untuk cinta kepada Allah ya. Itu satu. Yang kedua, mengerjakan kebajikan. Naon we kasayan mah seueur pisan. Apakah ini kebaikan yang kita lakukan sekarang? Insya Allah. Pulang dari sini ibu ketemu sama anak miskin di seberang sana. Aya artos teu seueur mung 10.000 usiwakeun ieu bager kanggo jajan. Apa itu kebaikan? Iya. Sudah begitu ada orang lewat, orang mangut angkat neng. Itu kebaikan? Jadi banyak banget. Siapa bilang ke surga susah? Kalau kita tahu artinya dan tahu maknanya ya. Sedangkan tadi kata Allah ittaqullaha mastata'tum. Sok bertakwalah kepada Allah dengan semampunya. Jadi kita mampu melakukan apa? Itu melahirkan pahala seperti itu ya. Nah, seiring dengan itu hilangkan keburukan ya. Di sini itu kita sebagai taskil yang luar biasa ini. Taskil itu ibu-ibu dipilih pastinya. Dipilih menjadi taskil itu mudah-mudahan yang terbaik, lebih baik daripada yang lainnya. Maka apa nu kedah dipintonkeun teh siga nu tadi atuh Rasul teh kannya ilmuna aya, Rasul mah lemah lembutna aya, sabarna aya. Ari kita ibu berjihad di jalan Allah sama seperti itu. Jadi taskil yang berilmu, yang lemah lembut dan sabar. Tidak mudah itu teh. Sebagai ibu juga susah. Ibu nu berilmu terus lemah lembut dan sabar kan itu sesuatu yang sulit, tapi kurang terus dilaksanakan. Seiring dengan kebaikan itu keawonan dikirangan ya. Naon keawonan teh budak namina ge manusia atuh. Manusia yang mana yang sempurna teu aya keawonan, aya teu aya. Bahkan seorang rasul saja pernah berbuat salahnya. Rasulullah pernah ya? Pernah sampai diabadikeun ku Allah teh dina Al-Qur'an sebagai contoh kepada kita. Tuh Rasul tadi satu sisi dipuji-puji, kamu tuh bagus ya, tapi di sisi lain Rasul itu karena manusia pernah berbuat salah. Abasa wa tawalla al-ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka au yadzakkaru fatanfa'ahut dzikra. Dan selanjutnya eta teh sindiran keras, tamparan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasul pernah bermuka kecut. Kan tadi Rasul disebut-sebut hebat, contoh. Tapi karena manusianya itu Rasul pernah berbuat seperti itu, bermuka kecut dan ngabalieur. Nah, saha anu dibalieurkeun ku Rasul teh? Seorang yang buta bernama Ibnu Ummi Maktum. Kok Rasul berbuat seperti itu? Mohon tah eta manusianya teh. Jadi kullu bani adama khata'una. Setiap manusia yang disebut anak Adam itu semuanya pernah berbuat salah ya. Tapi yang baik bukan yang tidak pernah berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabuna. Yang terbaik itu orang yang bersalah engal-engal tobat. Cek urang Sunda mah ari tobat tong diengke-engke bisi kaburu jadi geuning tos aya. Nah kitab naon eta teh? Kitab
Kita paririmon seperti itu ya Bu ya. Nah, Ibu adat-adat yang dialek itu seperti apa? Rasul tadi ngabalieur. Ibu kenapa? Karena merasa terganggu. Merasa terganggu sedang menghadapi musuh-musuh, tamu-tamu yang hebat. Tiba-tiba aya nu ngarewong namina eta nu teu ningal teh atuh da teu apaleun situasina da teu ningal teh. Makanya ketika Rasul berbuat itu ku Allah disalahkeun. Nah, itu ciri bahwa manusia itu salah. Apalagi kita sebagai manusia biasa, judulna tazkiyah tapi sok buat baeud, sok buat baeud. Osok. Ari kukulutus dosa? Osok. Ari kukulutus dosa osok. Ari ngomongkeun batur dosa? Osok. Nah, dua tah. Bawa-bawa di tazkiyah teh kitu. Jeung aya ibu-ibu nu teu lucu pisan eta teh kumaha belikan. Aduh ya Allah baperan itu. Baperan cek barudak ayeuna belikan ibu-ibu. Aduh jengkel banget menghadapi orang yang belikan itu. Padahal dia tuh punya kesalahan ketika diwartosan sanes nampi kalaka baeud. Anu kitu? Aya. Teteh panyakit kolot sebenarnya mah teh. Dulu teh jeung belek, boson, tadi teh naon di? Bonge, terus naon di? Apa ya? Belek, belik, boson, bonge, apalagi? Pokoknya penyakit baik teteh bunya. Nah, yang lebih parah dia belum kolot geus belikan. Gimana ini? Ternyata ti ngora keneh belikan teh ibu-ibu kelihatan dari kolot, dari ngora keneh. Jangan salah ya. Kita itu ada batas waktunya. Keburukan itu enggak boleh terus dilakukan. Ulah kieu dina hate teh da abdi mah geus kieu ti dituna. Wios teu panuju mah itu orang yang tidak mau merubah dirinya bahaya itu ya. Surah Allah mah mau ngarobah sifat seseorang yang sudah jelek, yang sudah bagaimana mau dirubah ku Allah, biarkan merubah dirinya sendiri. Jadi kalau dia mau merubah ya rubah dengan diri sendiri ibu. Aya nu belikan teh kitu tapi anehna teh ari manehna digeunggeurkeun ku batur amak, ai manehna ka batur ngageunggeurkeun wae. Gimana itu? Ya bunya. Belikan itu bikin tidak nyaman ibu-ibu. Tong waka 3 nu kitu ditaskil hiji weh riweuh gaduh nu kitu kan nya. Piraku bade keluarkan di resapel karena kamu belikan keluar jadi taskil piraku rek itu. Bukan seperti itu dan tidak etis caranya. Tapi orang itu harus muhasabah diri. Saya ini taskil loh. Ketika bertemu di jalan mana berapa orang yang menghormat, ibu mau di mana? Karena tahu kita itu lebih daripada dia. Terus kalau kita kabongkar kelakuanana jika gitu, belikan contohnya. Nah kumaha eta dakwahna akan camal. Dakwahna akan tidak berhasil. Kenapa? Capetang manehna tan belikan teh kitu ya banyak. Sok ibu gara-gara putra belikan resep teh. Henteu. Kade ibu ulah jojoke, "Benih belikan pisan sia, turunan saha sia teh?" Cek budak teh kan turunan sia. Tuh, da ibu bakal nurun eta teh ka anakna teh ae kade itu ya. Kenapa? Karena ibu dina dina bahasa Sunda mah ada 2, turunan itu kuat banget itu ya. Turunan baik, turunan tidak baik. Turunan baik mah sok disebat nate teng manuk teng anak meraku kuncungan. Itu turunan baik. Kalau ada seorang perempuan yang udah cantik, pintar, balaba, somea, nanti orang terkesan kan? Ada lagunya terkesan, ada lagu satu teh. Apa kalestinya ampun. Ibu ya. Jadi terkesan banget nih sama orang ini baru ketemu, aduh ternyaman saja di hati. Kenapa? Kan orang baik. Ketika ditanya itu anaknya siapa? Anak si ibu anu. Kebetulan orangnya tuh panginten atau teng manuk teng anak meraku kuncungan, turunan bagus. Kalau turunan belikan tidak bagus. Ya. Ketika ibu hari ibu kunaon mendigenggeurkeun teh sok babarkan ibu itu teh baik. Kalau kita menurut ibu mohon maaf kita kan taskeun kerudungnya panjangin dong jatetan teu ngantor 2 kali ya Bu nya. Punten abdi bade keluar. Teh tetep baperan banget bahaya itu ya. Tong dikukut nu kitu mah. Karena kalau ibu sholat tahajud segede apapun, sholat duha breng yang 8 rakaat, sholat duha nah, lamun penyakit belikan tadi pikeun ibu menggagalkan itu bahaya-bahaya yang tadi. Bukan hanya belikan naon rupi-rupi kawonan ya banyak judes sombong gitu. Bu aya nu sombong agak aya nu sombong. Aya. Ketika yang lain berkata aduh alhamdulillah yang 3 pungkur ka sorang, aya nu kulkas 2 pintu, masyaallah. Alhamdulillah ceuk nu hiji teh. Manehna panas dosnya ka ditu. 2 pintu, abdi mah 8 pintu. Tuh jadi we ngaco nya eta mah mungkar piheulaan ku batur eta. Penyakit nu kitu penyakit piceun itu. Apalagi ada di seorang dai, di seorang taskil seperti itu, Ibu. Jadi gimana cara merubah dirinya muhasabah diri? Sok perhetangkan. Saha nu apa kana adat sorangan urang lah. Yang lain pada apa? Kenapa? Karena Ibu tidak membuang sifat-sifat itu, ya kan?
Ibu ari tawasobil haqi wa tawasobis sobri teh kenging saha teh ayat eta teh. Kenging Allah, ayat Al-Qur'an. Itu yang akan menghilangkan keburukan kita itu. Kenapa? Orang yang seperti itu sampai selamat, tidak diancam binasa. Karena apa? Amanu wa amilus solihat wa tawasobil haqi wa tawasobis sobri. Jadi silih wasiatan teh ibu penting. Kalau orang yang tadi tidak mau menerima nasihat jadi orang lain dan mau robah-robah dugi ka maot oge. Jangan salah, jangan menyalahkan siapa-siapa. Aya nu nyebat ke ibu nah ibu tos kolot can ditiung wae da abi mah can keng hidayah nya saha nu salah manehna atuh ku Allah geus diawurkeun hidayah tah hidayah diawurkeun semuanya silakan itu kayak Allah ngawurkeun cai hujan yang mau air hujan sok canak tuh jolangnya tangkarakeun jolang ember apapun yang ada ieu mah hujan ngagolontor manehna cicing we diantepkeun ditangkung-tangkungkeun nya teh nyangkaruk atuh cai hujannya teh sama seperti hidayah ketika Allah ngawurkeun hidayah silakan ambil manehna teh ngambil wae bahkan geus kolot anger we laku lampahna kitu keneh maka bisa jadi eta kacanak maot kade nyebutnya kan tenan tos ngalangkungan Yosua 40 tahun belikan keneh misalnya ya tos 40 tahun kitu keneh saur Allahar ini kan titik pertama untuk tobatnya 40 tahun ibu itu naon usia kematangan makanya Rasulullah diangkat sebagai Rasul tadi Yosua 40 tahun ketika 40 tahun belum berubah baru sedikit banget Allah ngantosannya diantos sampai titik kedua 60 tahun kade muntos 60 tahun acan wae sadar dari kesalahan dirinya maka dia akan membawa sifat buruknya ke alam akhirat yang nanti Allah akan minta pertanggungjawabannya apakah tidak pernah datang berita kepada kamu bahwa hari ini akan ada dan sekarang kamu akan dibongkar dari penyakit-penyakit hati itu tahu naudzubillahi min dzalik. Kalau di zaman sahabat mah kitu nasihati aku supaya ketahuan apa yang salah itu, makanya dirobah ya. Ini mah sifat awon naon ibu-ibu nu tadi sombongnya, gede amek, terus minang nyariuseun we batur, terus pepeuleukeuh, egois itu sifat-sifat yang jeleknya dibuang saja ya. Karena apa? Kalau kita mau masuk surga itu yang baik pajukeun nu awan punurkeun. Seperti itu. Ulah maju duanana bari ibu sok salat duha kan tenan abi medalpan rakaat tahajud kan tenan abi mah aya tarwati eta mah makanan abi sehari-hari ari eta ngomongkeun mitoha komo eta mah tuh jadi sagal osok eta mah lieur atunya ieu osok jadi bingung atuh dia mau masuk ke mana sih ke surga karena awan ge seueur mau masuk ke neraka seueur sayana ge jadi seiring dengan itu merubah diri siapa yang harus merubah diri kita bukan yang lain yang berubahnya ya. Mudah-mudahan kita dengan pembinaan ini nyebutnya mareklekan awona terus yang baiknya bermunculan di sana sini. Amin ya rabbal alamin. Mangga Ibu, di sini adalah apa yang di belakangnya nih? Hadisnya panjang ya. Coba. Khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahamidallaha. Mohon digarisbawahi fahamidallaha ya. Nah lanjut wa asna alaihi bima huwa lahu ahlun summa qala amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa inna afdalal hadyu Muhammadin wa syarrul umuri muhaddatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun summa yarfa'u sawtahu wa tahmarru wajnatahu wastadda ghadabuhu idza dzakara sa'ata ka'annahu mundiru jaisin titik hartosna teh hadisna tidak sampai tamat ditulisnya ya. Ari ibu kan bade ceramah teh sok beda jeung batur mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh nu ngajawab kemana nya orang-orang pada enggak ada assalamualaikum tapi kagenep kali hiji wae taya contoh gitu. Ada orang presiden mah datar kitu langsung we hamdalah. Tapi ibu tidak cukup penerangan pada masyarakat seperti itu emang begitu gitu. Iya orang presiden mah beda jeung batur wae begitu kan nya. Batur salam yuh henteu
Batur mah menurut Allah tuh bilang bismillah, emang bismillahnya kayak Allah, tapi itu ke mana ta Bu? Kita harus ada argumennya yang Ibu menjawabnya kenapa seperti itu. Ternyata Ibu Didi ada contoh Rasulullah ketika berkhutbah itu tidak ada salam di depannya itu, ya. Nah, barusan yang kita baca tadi khotobana tuh. Telah berkhutbah kepada kami siapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, fahamidallaha, maka ia langsung memuji Allah, artinya adalah hamdalah. Ya Bu ya, hamdalah. Ibu tos gaduh sabaraha koleksi hamdalah? Berapa ayat? 30? Belum ya. Ditajok naonna genap aya badan genepnya, tapi nu resep pisan mah Ibu nu kieu. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu. Dan seterusnya eta teh zaman ti kotok di lebuan eta we nu apal teh hiji-hijina. Ada banyak atuh hamdalah, ada variasi, makanya nanti di belakang tuh ada contoh-contoh hamdalah buat Ibu ya. Bu Ella ngambilin ada 6 contoh hamdalah tuh di bawah tuh di belakang, nanti sok Ibu apa ke para rono supaya bervariasi we resep geuning hamdalah teh banyak. Hamdalah itu Ibu tidak asal dari hadis, bikin sendiri juga bisa, ditarik dari ayat Quran bisa hamdalah itu ya. Asal kita harus mengenal pasti artinya apa, jangan sembarangan. Ibu tidak tahu bahasa Arab, nggak tahu kedudukan ini fa'il maf'ul bih, sifat mausuf ini teh atau hal dan sahibul hal, atau ini jar majrur, atau ini atau dan maktub. Ibu teh apa nu kitu na ge heuh jeung hamdalah ku sorangan enggak boleh begitu mah. Harus tahu ilmunya dulu, paling tidak naroskeun ka ustad. Ustad abi ieu ngadamel hamdalah kieu leres teu. Ternyata ibu-ibu sana sini bisa mengambil dari redaksi Al-Qur'an juga bisa, alhamdulillah itu ya. Nah, ibu-ibu di sini ada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah di hadapan kami tadi khotbah tanya. Lalu beliau memuji Allah. Nah, memuji Allah ternyata hamdalah teh, memuji Allah teh dan menyanjungnya sesuai sebutan keahliannya. Jadi Allah teh kan punya keahliannya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Allah punya keahlian. Naon keahlian teh? Eta sok ngutus arsala rasulahu, sok ngutus rasulnya bil huda nyanak pituduh ta. Jadi sos kitu sok disebat Allah hamdalah. Nah teh ibu kenapa disanjung Allah? Karena Allah punya keahlian, banyak keahliannya teh nya. Tah eta teh baru kusim kuring dihideungan tadi memuji Allah. Artinya adalah hamdalah. Jadi kalau ada orang paling tidak ibu mencemooh ke ibu atau bertanya, ibu kenapa ibu mah kalau ceramah tidak pakai assalam? Kenapa ibu mah? Saya dengar ibu-ibu di mana tidak pakai salam, itu ceramahnya kenapa ibu? Kan itu silaturahim, salam itu. Kan mereka yang tahu salamnya cuma itu aja. Salam itu adalah silaturahim. Kalau kita kan diuraikan ada salam ini, salam ini, salam ini, salam ini kan seperti itu. Ibu ka pajaratan ka kuburan salam teu? Kumaha salamna? Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Ta eta ge salam. Tapi orang osok nu kitu mah osok da aya dalilna, aya hadisna nya beunnya ngan salam di dinya mah teu kenging diwalar. Teu kenging atuh. Jadi pun assalamualaikum waalaikumsalam. Lompat ibu gitu nya. Salam ada, tapi dina ceramah Rasul justru tidak mencontohkan salam di depannya. Kalau ceramah teh langsung memang memuji Allah dengan hamdalah, 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 hamdalah gitunya. Tah ibu ini harus hafal dalilnya ya, paling tidak tadi hadisnya eta sebutkeun kitu tah nya. Maka sebenar-benarnya pembicaraan adalah kitab Allah. Garis bawah ibu. Yang paling benar di antara pembicaraan adalah kitab Allah. Naon kitab Allah teh? Al-Qur'an sekarang mah. Sebelum Al-Qur'an apa? Sebelum Al-Quran? Sebelum Al-Quran? Injil. Sebelum Injil? Zabur. Sebelum Zabur? Nah, ibu harus tahu urutannya. Taurat kan kepada Nabi Musa. Udah Nabi Musa, kesananya ada Daud. Udah Daud ada Isa. Udah Isa ada Nabi Muhammad. Ya, sesudah ke Nabi Muhammad tidak ada lagi kitab yang lain. Bahkan Al-Quran itu beda dengan kitab yang lainnya. Mukjizat ini sampai sekarang kita kebagian Al-Quran. Padahal kalau ditanya kita ketemu dengan Rasulullah tidak, sahabat tidak, orang mah teu kebagian sasaha tuh Bu, sok coba ya.
Kalau disebut Allah goib iya pasti. Kemudian malaikat iya. Dan kalau orang mah Nabi ge gaib atuh. Kita mah nggak tahu Nabi Adam teu kebagian sampai kepada Nabi Muhammad tidak kebagian. Padahal setiap saat menyebut nama Muhammad itu. Nah inilah yang menjadikan nilai tambah bagi orang di ahli zaman itu teu panggih jeung sasaha tapi terus ngajaga keimanan. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan ya. Nah ibu-ibu seperti itu ya. Nah di sini kebagian ibu-ibu Al-Qur'an yaitu kitab Allah, di sini maksudnya Al-Qur'an ya. Dan seutama-utama tuntunan adalah tuntunan Muhammad. Tuntunan itu bimbingan, arahan dari Nabi Muhammad. Di mana itu di hadis-hadisnya. Hadisnya ada tingkatan-tingkatan, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, tuh kan seperti itu. Maka kita mengambil tuntunan yang baik, yang sahih, kan seperti tadi. Seburuk-buruknya perkara adalah yang diada-adakan. Sok ngadamel ibadah di luar aturan Rasulullah. Nah itu yang bahaya itu. Maka muncul istilah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Kemudian beliau meninggikan suaranya, memerah kedua pipinya. Tuh Rasul kadang seperti itu ibu. Jadi Rasul itu kadang memerah gitu. Pipinya, semangatnya naik, suaranya, intonasinya naik ketika sedang berkhutbah makanya ada retorika dakwah seperti itu ya. Ada mungkin di antara ibu yang ceramahnya tuh lemah lembut seperti itu. Ibu-ibu gitu suaranya lemah lembut, ada Bu Ella tuh bisa gitu teh kumaha. Ibu-ibu tuh bisa. Margi sieun taruno ibu-ibu ibu-ibu teh joti bra we sadayana. Ya punya, tapi itu mah kan masing-masing oleh Allah sudah diberikan kan, seperti itu tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa. Si A dengan karakter suaranya begini, cara menyampaikannya begini, si B begini, tapi semuanya tujuannya apa? Dakwah, ya. Ada yang senang dengan yang gorocok, ada yang senang dengan yang lemah lembut, ada, ya. Asal itu ibu-ibu tidak keluar dari aturan Allah, aman-aman saja, ya banyak. Boleh tidak ibu meniru orang ceramah, boleh? Boleh. Jadikan idola ibu siapa sih? Nurutan ibu teh hoyong jika gitu boleh, semangat itu bagus, tapi pada akhirnya nanti akan keluar karakter ibu sendiri. Kan Allah sudah membagi-bagi. Nih punya kamu mah ini, punya kamu ini. Tapi kalau punya guru silahkan, guru 10 turutan sadayana. Munculnya ibu di mana? Seperti itulah ya. Yang jelas retorika dakwah bisa dikembangkan, bisa diolah, ya banyak seperti itu. Dan juga ibu-ibu harus yang namanya yang namanya dakwah itu harus banyak mawas diri. Ketika di tempat itu sudah menolak kehadiran ibu punten manawinya sasih payuan mah bade ngolam nu sanesela misalnya. Itu ibu harus dekkan hati, bukan dek punung dan belik jika tadi. Tapi ini kenapa udah ditolak? Nah itu ya. Kita harus mawas diri, jangan ini mungkin ada bahasannya teh bener bulat bolin eta aya nu kitu Bu. Aya disebut judulna teh si Ustad Ina Atohena, judulna teh teh si Ustad Ina Atohena karena di mamana ngabahas teh terus. Nah, ini adalah ustadzah yang tidak kreatif lah, cari ya judul-judul baru, cari bahasan-bahasan baru supaya variatif dan ilmu kita berkembang terus kan seperti itu ya. Banyak bertanya itu bagus. Banyak kan tenan ibu gaduh guru teh meuni aduh resep. Nah itu tanya-tanya sama gurunya ya. Silahkan itu. Jadi ilmu teh harus berkembang terus ya. Mangga ibu-ibu lanjut. Nah, tadi ditambahkan kemarahannya apabila menyebut tentang kiamat. Marah di situ maksudnya Rasulullah kalau menerangkan kiamat itu ibu dengan dengan intonasi tertentu, kemudian juga dengan nada-nada suara tertentu. Karena itu minta perhatian dari orang lain bahwa kiamat itu adalah perkara besar yang harus menjadikan pemahaman bagi setiap manusia khususnya umat Islam. Karena pada hari kiamat semua dibongkarlah habis ya Bu ya. Tapi orang banyak kok bertanya yasalunaka begitu. Dan ibu-ibu aya nu ditaros teh mata saatu naon artosna teh? Iraha Rasul kiamat teh. Puguh Rasul teu tiasa ngawaler karena Allah tidak memberitahu tentang ilmunya. Toh saur Rasul tong naroseun wae nu eta dan nu eta mah ilmuna teu dipasikeun ku Allah teh. Duka ira-ira ada bocoran aja yang kiamatnya dinten Jumaah pun tidak tahu Jumaah yang mana gitu kan. Maka pada akhirnya ketika ditanya terus mata saat ada ayyana mursaha gitu kan, maka Rasul menjawabnya begini, ma'adattalaha.
Jangan tanya-tanya melulu atuh, kamu sudah siap-siap belum menuju kiamat itu? Sok siapkan eta naon dipersiapan, maksudnya sok beramal sing sae. Kiamat datang mah eta mah kumaha Allah. Kalau kamu sudah siap dengan kelakuan kamu yang baik, maka kiamat terjadi kapanpun tidak masalah bagimu, begitu kan ya. Nah pada akhirnya ibu kiamatnya bakal tumiba ka sadayana oge. Karena itu kiamat dibagi-bagi, ada yang menyebutkan dua, kiamat disimpulkan kiamat sugro dan kiamat kubro, tapi ada juga ulama yang menerangkan tilu kiamat teh. Satu al-qiyamatus sugro, dua al-qiyamatul wusta, yang ketiga al-qiyamatul kubro. Jadi kiamat kecil, kiamat menengah, kiamat badan, gitunya. Saur ulama nu sapalih mahnya. Ibu-ibu, kiamat yang pertama yang kecil apa? Maut sorangan-sorangan. Nah, kalau ada pengumuman di balik sana, parantos pulang saha saderek urang jenengan bapak anu tadi wengi pukul sekian di rumah sakit anu, nah maka kita dia sudah terkena kiamat sugro. Dan kita akan begitu akan sedang ngantri ya Bu ya. Cuman kalau ditanyakan pas surung-surung teteh nyebutnya cing ibu palai tipayun palai tipengker maot teh. Bu ai saya teh eta nu maot teh Bu Ela heula atau ibu-ibu dulu sok jawab. Aduh Bu Ela mau aku mawantun abdi mah mangga bilih bade Bu Ela. Gitu kan jawabannya. Cek Bu Ela teh atau ibu meni. Ari Bu Ela mah sendiri ai muslimah banyak, boleh deh yang sebelah sana dulu. Atau yang sebelah sana. Jadi maot mah teu dipika palai, tapi itu sudah kepastian. Maka ibu sok ngaos ayat nu kieu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila ajal datang kepada mereka teu bisa dipajukeun, teu bisa dipunurkeun dalam sadetik oke kan seperti itu ya. Nah gitu ibu-ibunya mangga kesananya ditambah jadi semangat menerangkan. Rasul itu suka terlihat dari mimik mukanya atau dari nada-nada suaranya. Jadi artinya ibu-ibu orangnya kedah gitu kadang ada bina suasana dina ceramah teh. Bina suasana teh kumaha mun ibu serius teuing bikin tunduh. Ada semacam naon ibu nu ngahudangkeun semangat jadi ibu-ibu ketawa boleh tapi tong salilana seserian ieu mah ceramah teh. Abi mah resep teh abi mah ngadaungkeun ceramah eta naon supikeun kaseel angan abi mah seueul angan seserian eta teh tidak berhasil ceramah jiga kitu teh. Naon margina ari kana ceramah teh seserian unggul nyebutnya ada mangsa seserianana, ada mangsa cekekeuk urang teh seuri tapi tidak banyak. Jadi harus diolah itu isinya. Kayak kita nyambel. Apakah gula saja itu teh cengek jeung gula wungkul teu kan? Ada gulanya, ada tarasinya, ada uyahnya, tapi dengan racikan yang pasti sehingga sambalnya mantap. Leres itu Bu, sama ceramah juga. Sok bina suasana segimana, yang seriusnya mana, yang bikin takutnya mana, yang bikin semangatnya mana, harus diracik semuanya. Tapi itu juga seiring dengan waktu, semakin banyak jam terbang, semakin ibu menguasai apa yang terjadi di seputar kita ketika ceramah. Seperti itu Bu ya. Ulah optimis diajar teras ibu mah. Sok seueur buku di ibu minta, buku bacaan ada di rumah? Ada. Sudah sebanyak apa bukunya? Sabaraha hiji abi Quran cenah sareng eta buku hadis kumaha deui Bu atau kirang keneh nya. Tapi sekarang mah ibu kan ada Google sok ibu dipilari di mana ge aya nyebutnya itu kan tenan ibu sering hadir ke pangaosan sumping ka kemis ka hiji ini ada makalahnya ku ibu teu kenging di kamanakeun itu makalah habis ke rumah itu sok dinaonan di mapan ya di mapan ibu-ibu simkuring mah dari sekian murid aya hiji eta nu luar biasa. Dia itu ya kalau misalnya dia datang sendiri nih ke pengajiannya datang sendiri tapi pulang bawa makalahnya 5 dia itu ya. Neng ieu punten 5 bari jeung sok incek paripaosna artosna anyana Bu Haji meuni seueur kanggo anak ibu teh tiasa hadir da ngajar ya kanggo anak ibu 5 ibu. Nah udah gitu teh teras nah hiji waktu mah neng ibu yang kalingihan ka neng maksa simkuring dijuriu ka ditu ibu nemongkeun eta simkuring ka nyeurucud makalah simkuring dibondel ibu tos 2 bondol segede-gede ini ya Allah ini si ibu terus ditulisin ini yang hadir di mana tanggal berapa di masjid mana ayah ibu orang itu hebat banget tah ibu no eta teh mun ibu jika gitu dibaca lagi nanti apalagi sudah ada judul-judulnya kan
Cek ibu tadi ngebahas iya karena ibu nanti akan dituntut oleh masyarakat. Ibu tadi ulem tapi mereka ngasih judul sendiri. Ibu mohon maaf mau pembahasan ini ya Bu. Ya kan orang teh harus siap. Itu tantangan ya Bu nya. Nah itu teh dari mana kan ada banyak yang begini nanti ibu bisa dicari-cari terus diramus sendiri. Maka muncullah judul yang ibu akan sampaikan pada mereka itu ya Bu ya. Jadi kreatif judulnya teh tong cimak belak we teu tolap ilmu eta keneh. Jadi tadi judulna tadi judulan Ustad Ina atau Ina. Mungkin kayaknya da ngabahasna eta wae itu bina-bina. Ibu-ibu itulahnya. Nah, kemudian di bawah seakan-akan beliau memberi peringatan kepada pasukan. Jadi ceramahnya teh seperti memberi peringatan kepada pasukan kan suara kencang siap gerakan gitu ke pasukan teh. Jadi ceramah Rasul teh kadang seperti itu, kadang lembut, tergantung ya Bu ya disesuaikan dengan keadaan seperti itu. Maka ibu di Palihanap ini panjang banget nyebutnya, tapi hartosna we nya hartosna. Aku ketika itu sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada seseorang yang bersin dan ketika itu aku menjawab yarhamukallah nuju sholat. Jadi anu haceng ke sholat teh. Cek manehna teh alhamdulillah cek hiji yarhamukallah hiji yahdikum si balaku. Sorry ibu, menurut ibu gimana tuh kalau sholat hegwe tema boleh tidak boleh ya Bu ya. Kalaupun dia menyebut alhamdulillah sudah jangan ada yang menjawab ya. Dia menyebut alhamdulillahnya masih kena dihampura karena itu dzikir bahasa Allah. Tapi kalau sudah terus dialog maka akhirnya jadi ngobrol. Nah itu yang tidak boleh itu ya. Nah ini ada kejadian ibu ya. Jadi ada yang menjawab tadi, ada yang bersin terus dan ketika itu aku menjawab yarhamukallah semoga Allah merahmatimu. Lantas orang-orang memalingkan pandangannya kepadaku. Anu salatnya jadi kaganggu breng naringali. Sadayana jadi ripuh sadayananya. Jika nu kieu teh geuningan Bu, ada yang sedang salat bertiga. Imam terus di belakang berdua. Terus gitu ngaliwat beurit leutik kan aya beurit leutik nu bangor geuningan. Saralak sirilik. Cek imam nanti eta beurit keur salat eta teh. Cek mah hiji teh ustaz teh nyarios pan ieu teh urang teh nuju salat. Cek mah jadi mending jika abdi teh nyarios. Yang batas salatnya yang mana bertiga kan. Nah, ketika kita salah melakukan di dalam salat tadi, yang lain jadi ikut-ikutan. Tadi kan breng ngali-ngali. Karena dia mengucapkan yarhamukallah, yang lain pada ningali. Pan nggak boleh itu luang liik lagi sholat nggak boleh kan? Ya seperti itu. Sok coba dilanjutkan ya. Maka kesananya ibu-ibu aku berkata ketika itu aduh celakalah ibuku. Celakalah ibu kata istilah Bu, istilah orang Arab begitu. Lamun ada sesuatu kesalahan aduh inung kuring cilaka istilah itu ya. Kalau ada kesalahan teh suka bilang begitu. Mengapa anda semua memandangku cek si bapak yang tadi teh nu salah teh bet jeung nanya kunaon ningali ka abdi padahal teh keur salat ya. Kunaon wis ningali ka abdi. Mereka bahkan menepukkan tangan mereka pada paha mereka jengkel ngabandungan jaminu tadi. Keur salat tapi ngomong wae. Jadi nu sanes teh jengkel ibu-ibu menepuk-nepukan tangannya ke ping-pingna ke naonna karena mereka jengkel. Setelah itu barulah aku tahu bahwa mereka menyuruhku diam, cenah tepuk-tepuk cicing pan ieu teh keur salat begitu ya. Ari ibu kumaha pun nuju salat aya tamu kumaha tah. Obona mencetan bel, cek ibu teh heula keur salat heula antosan gitu. Batal salatnya. Ibu gimana kalau ada tamu kayak begitu ibu gimana tuh? Terus nepuk-nepuk itu lomari nu caket ibu bluk. Enggak juga. Kumaha tuh saya nanya. Kalau ibu mau bertahan di antep henteu di palire biarkan. Kalau ibu takut salah salatnya, antepkeun we pencetan bel meureun geus capean ge ini manehna teh. Tapi kalau ibu mau gimana atuh ingin memberitahu bahwa saya sedang salat, hek ibu kadinya mayunan kasih isyarat nuju salat leos deui. Bisa seperti itu tidak? Bisa kalau begitu, mangga. Mun ibu bade kitu mangga, seolah memberitahu saya sedang salat, tapi tidak ngomong. Pas kadinya teh sing heula atuh engke keur salat ke heulanya, jo balik deui atuh batal pan kudu nyaritana teh. Maksudnya teh begitu ya. Nah, pamang cenah kitu nya. Mangga ibu-ibu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat ya, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu ungkapan sumpah Arab seperti itu. Hapunten tadi terlepat tapi sok nyanyanak nami bapak jeung indung eta mah istilah saja kalau melakukan kesalahan kayak begitu. Aku belum pernah bertemu seseorang pendidik sebelum dan sesudahnya yang lebih baik pengajarannya daripada beliau. Jadi mereka sedang menten Rasulullah. Yang lain mah kagoda ku bahasa abdi bersin, yang lain aya anu maca,
aya nu ngajawab, aya nu nepuk-nepuk tangannya, tapi dari sekian orang yang ada Rasul tidak terganggu semua itu. Jadi mereka terkesan begini ya dakwah Rasulullah itu. Tak gitu Bu, kapaham? Jadi Rasul itu lembut, memahami semua keadaan, tidak melakukan kesalahan. Pas beres teh ibu nyebatkeun teu aya pendidik sana yang sebelum dan sesudahnya yang lebih baik daripada beliau. Siapa beliau itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini memberi semangat kepada kita. Orang bisa teh jadi pembimbing kayak begitu. Kita bisa enggak jadi pembimbing yang sabar seperti Rasulullah seperti itu ya. Demi Allah, beliau tidak menghardiku cek jaminu tadi teh. Sugan ngagenggeureukeun, sugan nyarekan, sugan ngusir, tidak. Tidak menghardiku, tidak memukul dan tidak memakiku. Beliau bersabda saat itu, sesungguhnya sholat ini tidak pantas di dalamnya ada percakapan manusia. Ya? Jadi tos beres didogikeun nyatos we datar eta mah atos teu kenging sakali-kali deui nya. Yang dina sholat mah teu kenging aya obrolan jiga tadi eta teh obrolan. Haceng alhamdulillah dijawab yarhamukallah. Jawab deui yahdikumullah wa yuslih balakum. Tah eta teh obrolan hidup lepat tadi teh. Tapi da atos eta mah tos we da anjeun can apa kek kapayun mah teu kenging sakali-kali tuh Rasul teh seperti itu. Matak dipika cintaku sadayana teh. Tara gede amak, tara nyusulan, tara naonnya banyak. Nah, seorang daiyah teh Bu harusnya seperti itu ya. Mulai dari rumah saja ulah dugikeun ka anak ngajebian. Seungit di luar, apaleun mun tatangga apaleun sigana reuwaseun. Si mama gede amak misalnya ya, maka gugur dakwah kita itu. Kenapa? Karena tidak bisa dirasakan. Karaos jeung kahartos itu harus ada. Karaos jeung kahartos ya. Ini pembelajaran bagi kita semua karena bongan kita menjadi naon guru, menjadi pembimbing termasuk di taskil. Ibu bukan bukan daiyah tapi ibu sudah menjadi taskil sama. Dengan ketaskilannya itu ibu sedang berdakwah melalui sikap ibu, tindakan dan seterusnya ya. Seperti itu. Maka ibu-ibu karena sholat itu hanyalah tasbih, takbir dan membaca Al-Quran surah-surah. Karena dina sholat mah paling naon tasbih, takbir. Tadi kan alhamdulillah itu bahasa. Eta kana jadi teu dilepatkeun asal ulah jadi obrolan dengan itu ya. Mangga Bu kapalihan handap jaa arabiyun fabala fi qaifatil masjidi fajazarohun nasu fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidunu bin min ma'in fa uhriqa alaihi. Ada seorang Arab Baduy. Naon Arab Baduy teh Bu? Arab gunung, orang Arab di kampung ya. Nah, pernah memasuki masjid lantas dia kencing. Waduh, ibu-ibu, kencing di masjid. Saha nu greget para sahabat. Ya jelema teu balik kitu mencek urang mah sahabat teh. Kan sahabat juga manusia, ya. Nah, kencing di masjid ibu-ibu di salah satu sisi masjid. Lalu para sahabat menghardiknya, amok ke orang Arab gunung tadi teh. Teu balik mana teh itu masjid jeung. Naon kencing di dieu deui gitu. Namun Nabi SAW gimana coba? Melarang tindakan para sahabat tersebut. Hei, tong gitu mencepat, tong gitu. Anjeun jeung manehna teh beda. Manehna urang Arab gunung, panggih jeung kaula ge jarang, ngadagukeun pangosan ge jarang. Mun anjeun nu kencing di masjid pasti dianggapna dosa pisan, tapi manehna mah teu ngartieun. Tong gitu. Tuh Rasulullah mah gitu, ya. Ibu tiasa teh jantan nu kituna. Orang lain poporongos ibu yang merendamnya, bisa tidak? Atau nu poporongos ku ibu dibantuan, sok mana ieu teh sok ku abi bantuan. Aduh gitu kayaknya. Tuh kita ibu-ibunya melarang tindakan para sahabat tersebut tatkala orang tadi telah menyelesaikan hajatnya, sudah kencing dia itu ya. Kemudian Nabi SAW lantas memerintah para sahabat untuk mengambil air, kemudian bekas kencing itu pun disirami. Tuh gitu Bu, dakwah Rasul itu. Jadi dakwahnya Rasul itu dengan kata-kata begitu, dengan ucapan begitu, dengan hatinya begitu, dengan tindakannya begitu. Pantas ku Allah di labelan uswatun hasanah. Contoh yang baik ya. Ibu terakhir ini yang membuat kita meleleh gitu hati orang. Waduh ini Rasulullah banget ya hebatnya. Maka ibu artinya aja ya langsung di bawah ini panjang hadisnya sahih insyaallah ya. Dari Imam Al-Bukhari ini yang meriwayatkannya yang nama sahabatnya Anas bin Malik. Coba ini sedang ngalalakonkeun Rasulullah seperti apa hebatnya. Aku melayani Nabi SAW selama 10 tahun. Garis bawah ibu. Saur saha teteh?
Sur Anas bin Malik tuh yang membawakan hadisnya ya. Jadi aku melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Lama kan Bu 10 tahun itu ya. Maka beliau tidak pernah menghardikku sedikit pun 10 tahun ya tadi. Jadi anak selama bersama-sama dengan Rasul can kantos nguping Rasulullah amak-amakan, ngusir seseorang, bahkan aku tidak pernah dihardik sedikit pun. Dan beliau tidak pernah mengatakan sesuatu yang aku perbuat. Misalnya Anas tengah lakukan sesuatu cek Rasul, naon eta jang dipegawe deui. Tidak pernah selama 10 tahun itu. Jadi yang dilakukan oleh Anas tadi digenggereukeun Ibu. Terus yang lainnya dan apa yang dikatakan tidak diperbuat. Misalnya Anas tengah lakukan ieu teu digenggereukeun, tengah lakukan teu digenggereukeun. Jadi Rasul itu tenang menghadapi sikap orang-orang itu, ya. Dan sesuatu yang aku tinggalkan dikatakan tidak ditinggalkan, atanapi menyalahi. Anu Anas ngalakukeun dipoyok, tong ngalakukeun eta. Pas hiji teu ngalakukeun, nah teu ngalakukeun eta, tante kitu Rasul selama 10 tahun. Ibu tiasa tenahan cariosan 10 tahun. Tau ngamak gitu tak. Ka anak, ka suami atau siapa. Lempeng aja 10 tahun. Berani enggak? Gak berani ya kita ya. Gak berani aduh. Sadinten-sadinten lagi angin. Tete aya. Kok polotot atau naun teh tabu. Seperti itu. Andai saja kita bisa seperti Rasulullah. Kenapa ya orang yang tene benci disangka Rasulullah kok jadi cinta? Karena itu kata jiku sikap Rasulullah ya. Sok sekarang ditambahkan kesehariannya tadi tidak tanya tegenggerehan gitunya. Terus dan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik akhlaknya di antara manusia tuh. Pasti dah disebut nage innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaki. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah itu gitu ya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Benar adanya dengan kehadiran Rasul akhlak manusia itu berubah lebih baik lagi ya. Nah kemudian dalam penampilannya secara fisik coba. Dan aku tidak pernah menyentuh sutra tebal atau sutra tipis. Dan tidak sesuatu pun yang melebihi lembutnya telapak tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara fisiknya. Jadi cenah pun may ading abdi ngabandingkeun sutra tebal dan sutra tipis dibanding sareng pandangan Rasulullah, lebih lembut tangan Rasulullah. Boya? Satu itu di mana di fisiknya. Berarti Rasul itu orang yang bersih, orang yang mengurus tubuhnya dengan baik. Tapi yang lebih dalamnya karena tangan Rasul digunakan untuk berbuat kasih sayang, ngusapan mastaka budak yatim, menyentuh orang yang miskin, memberi dan memberi, menolong dan menolong. Jadi si tangannya teh secara fisik lembut, secara ruhnya juga memang seperti itu. Tangan Rasul itu digunakan untuk beribadah, ya begitu. Tapi ibu-ibu didikan bagi kita juga jantan daiyah kedah pikaresepeun enak dipandang, enak didengar, enak diikuti. Harus begitu kalau bisa. Nya usaha we sakedik-sakedikeun. Ieu mah pendak jeung usadah teh kudung menirikeun jigana teu dilicin. Barang sun pipi kanan pipi kiri heok bau hanyir. Gimana ini? Udah begitu duduk dengan usadah, ibu bau naon, itu tidak nyaman. Nah, maksudnya juru dakwah tidak boleh seperti itu, ya. Coba tanya-tanya ketika ibu mau berangkat, hoyong ditaksir heula ku caroge. Bapak tinggal bilih aya nu lepat dina acuk ibu. Ibu punten ibu gentos kudungna naon carang. Kan suami kita suka begitu. Sim goreng masuk yang ditaksir bila anu lepat puntennya kalau itu baik menurut ibu mah enggak bade diturutan. Taksir bapak ieu bilih anu lepat dina angwan ibu naon ibu carang gentos lah atau dirangkep begitu ibu. Nah orang tak dalam usaha karena kita tidak bisa menilai semua dalam tubuh kita itu ya begitu. Terus misalnya ibu tadi sok ngajajabkeun ceramah ibu ngajajabkeun anjeunna bertengker di mobil atau ibu tadi anu lepat nyarios sakadahna kieu tak begitu. Harus siap ibu dikritik itu karena itu untuk apa? Untuk menaikkan rating kita berbuat lebih apik lagi begitu ya. Nah ibu punten judulna teh aya istri anu bebe punten bebe teh naon? Bau badan. Dia harus tanya-tanya dong, jangan bertahan dengan seperti itu. Engkau ustadzah, tapi didekati yang lain tidak nyaman karena bau. Ya Allah, kok sampai seperti itu, ibu-ibu? Tidak boleh pakai minyak wangi, iya. Tapi tidak pakai minyak wangi, ke asa teu aya bau na. Maka itu teh boleh tanya-tanya punten aya ilmu ti orang kampung. Bagi ibu-ibu yang suka rada huak heok di badannya, cenah sok metik beberapa lembar daun baruntas. Tahu ibu daun
daun baruntas nggak? Yang kayak ada bulu-bulunya gitu, ya. Nah itu teh nggak apa-apa sih, cuma digelang aja. Udah digelang pakai air sedikit, terus tos ibak digariskan ke sini, diusapkan. Gitu ibu boleh dicoba, itu teh hilang bau badannya. Apalagi ibu daun baruntas di pipir ibu, jadikan itu landong kanggo ibu. Kalaupun ibu tidak memakai minyak wangi tapi hilang baunya kan bikin nyaman. Teh piga nyaranan, menyamankan orang lain teh piga nyaranan. Ibu lagi tadarus atau apa, ibu teh geheng di tengah jauh mulia kasisi kenapa naon batur keun wae abdi ameh lega sorangan pikiran. Nah batur alin dekat dengan ibu, jangan ibu bau badan atau apa begitu ibu ya. Nah itu yang satu lagi mah ibu orang kota ini mah bukan orang kampung, atau mudah ke sana aja ke apotek beli toas itu apa, toas ya, tawas ya, itu ditaruhnya di mana, di kamar mandi. Sesudah ibu mandi itu diulasin lagi di bawah ketiak ibu, karena tawas itu menghilangkan bau badan, katanya seperti itu. Dan ada juga sih obat-obat yang lain yang berupa semprotan atau minum apa gitu suka ada ya. Mudah-mudahan itu menambah kecintaan umat kita terhadap kita, karena Rasul pun ibu fisiknya didongengkan ku Anas bin Malik. Coba berikutnya ada apa lagi? Sesudah telapak tangannya ibu tadi halus, melebihi halusnya sutra tebal dan sutra tipis ya. Sekarang, dan aku tidak pernah mencium minyak wangi ataupun wewangian lainnya yang melebihi wanginya keringat Rasulullah. Tuh meleleh bu, itu merinding kan itu ya Allah. Rasul itu betapa ya, di dalam segala halnya yang terbaik. Kita tidak tahu, tidak ditanyakan pakai minyak wangi apa Rasul teh. Ibu tidak berbicara tentang minyak wangi di sini, tapi tubuh Rasul wangi, melebihi wanginya wewangian. Siapa yang menjadi saksinya? Anas bin Malik selama 10 tahun. Ya, aya Ustad kahot pameget, ibu rambutnya beri teu dicukur. Kamana pas ibu aduh itu jubahnya kayak dekil begitu ya, teu disese-sese. Atau ibu acu kokona geus dekil di dieu teh. Ibu seperti itu kan, ibu kita tidak enak kalau yang lain moyok ta ustad menikah ripuh gitu, rudin ustad gitu misalnya, itu kan kita sedih kalau begitu teh. Jadi jadikan itu ilmu tuh, itu jadi laporan dari Anas bin Malik menerangkan tentang fisiknya Rasul, menerangkan akhlaknya sudah berkali-kali, tapi menerangkan fisiknya. Rajin Rasul itu benar-benar yang sehat lahirnya, sehat batinnya ya. Jadi pikabitaheun kita bantu dengan ilmu-ilmu yang seperti itu ya bu ya, supaya memberikan kenyamanan di sisi orang lain ya. Begitu ibu-ibu. Yang terakhir bahasannya di bawah mah contoh-contoh hamdalahnya. Mangga ku ibu nanti ada 6 hamdalah di sini, lumayan ibu tambah tambah hamdalah. Ibu sampai saat ini ada berapa hamdalah ibu? Ada lumayan yang ikut tamhid, suka ada hamdalah gitu kan? Ya, tambahkan yang ini, barangkali ada yang baru ditambahkan sama ibu. Sengaja Bu Ella pilih yang pendek-pendek supaya tidak capek menghafalnya ya. Kayak ini yang pertama, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wa hadaina ala dinil islami. Bisa. Sesudahnya berarti syahadat langsung karena isina. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Itu suka mendengar kita yang lain juga. Yang ketiga, alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bihi wa hadana ila azimi syariatihi wa as'adana ya bintibai afdoli rusulihi. Pangawe eta mah aya genep tabu, ada yang agak panjang di bawah sedikit. Silahkan ya Bu nya, ibu ditamihkeun karena hamdalah ibu supaya bervariasi begitu ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan kepada ibu-ibu untuk saat ini. Untuk daknya saja, tidak untuk semuanya, termasuk yang tertera di sini untuk para tasirnya semuanya, karena tadi sudah disebutkan pada dasarnya kita itu semua sedang ada dalam lingkup dakwah ya, dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Ibu boleh ditutup dulu, ada pertanyaan boleh ditutup dulu atau langsung ke pertanyaan, gimana maunya? Enggak. Ya. Oh iya, mangga katanya, tapi ya ini mungkin karena udah kelamaan ya, kayaknya lainnya udah udah ya, ditutup saja lainnya, nanti ibu bertanya. Jadi kalau begitu saya tutup aja dulu ya. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu dari awal sampai akhir tuh, mantep ibu mendengarkannya, nggak ada yang nunutan,
nggak ada yang ngobrol karena ibu sudah mengerti pasti inilah majlis taklim ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ibu menjadi bermanfaat bagi semuanya dan menjadi ilmu yang baru bagi ibu untuk menambahkan ke ilmu ibu. Mohon maaf atas kekurangan, atas kehilafan. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu. Ibu tetap di sini? Ayo. Mohon maaf. Alhamdulillah, terima kasih Bu Hajar yang sudah menyampaikan ini. Baik, untuk kami memberikan kesempatan untuk bertanya dan Ibu menjawab. Silakan kepada penanya, boleh ke depan saja. Silakan.